Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua, serta teman-teman semua. Saya Destina Lesrai. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya yang sudah saya persiapkan kurang lebih satu. Nah, guru-guru bahkan sekolah memberikan 5 tema, bisa dilihat di sini, 5 poin maksudnya. Nah, saya mengambil poin ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Mengapa seperti itu? Karena sesuai dengan kondisi permasalahan yang kerap kali terjadi di rumah saya itu tentang air. Nah, dengan ini di poin ke-6 terdapat 6 target utama dan saya mengambil target ketiga yaitu meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali yang aman. Dengan ini diharapkan dengan target ini bisa membuat air menjadi lebih bersih dengan kesadaran manusia. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu air itu berasal dari mana. Nah, air itu termasuk ke dalam ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah interaksi antara organisme dan lingkungan serta habitatnya. Nah, dalam ekosistem ini terdapat komponen hidup atau biotik, yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu ada komponen tak hidup atau biotik seperti batu, tanah, dan air. Nah, air ini termasuk ke dalam ekosistem komponen abiotik. Ekosistem dapat mengalami pencemaran. Pencemaran menurut KBBI ialah aksi atau proses di mana seseorang mencemari atau mengotori lingkungan. Salah satu jenis pencemaran dapat terjadi pada air. Pencemaran air dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor manusia. Faktor alamiah seperti erosi tanah, perubahan cuaca, ataupun gas seperti karbon dioksida dan metana. Lalu ada faktor manusia seperti limbah domestik, limbah industri, dan juga sampah. Berdasarkan hasil survei dengan jumlah responden 40 orang, berikut ialah nilai median, modus, dan min dari umur responden. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari umur responden ialah 15 tahun. Walaupun ini jumlahnya 40, maka nilai tengahnya berada di antara 15 dan 15. Maka cara mendapatkannya ialah kedua nilai ini ditambahkan lalu dibagi 2, hasilnya adalah 15 tahun. Lalu nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 15 tahun dengan jumlah 13 responden. Dan yang terakhir adalah nilai rata-rata dari umur responden, yaitu 23 tahun. Caranya ialah kita menggambarkan semua nilai-nilai data lalu kita bagi dengan banyak data. Dari hasil survei tersebut didapatkan bahwa sebesar 62,5% atau 25 orang mendapatkan sumber air dari PDAM dan 37,5% atau 15 orang sisanya berasal dari sumur. Secara rata-rata responden merasa puas karena kualitas air yang didapatkannya ialah baik. Kita bisa lihat di sini adalah statistika mengenai kepuasan dengan kualitas air dan ada tingkat kualitas air di Tasikmalaya berdasarkan 40 responden. Lalu, sebagian besar dari responden seringkali mengalami yang namanya permasalahan air. Tentunya saya juga pernah mengalami permasalahan air di lingkungan saya. Permasalahan air menurut responden berupa air yang mati, air kotor, dan sebagainya. Dan penyebabnya itu juga beragam. Air mati, perbaikan saluran air, atau air kotor itu karena adanya tercampur dengan zat lain, ataupun dengan perubahan cuaca, jadi airnya juga mati. Yang sekarang ini kita rasakan sangat panas, kemarau gitu ya. Nah, maka dari itu salah satu dari tanggapan responden ialah air kotor. Air kotor dapat disebabkan oleh yang namanya perubahan cuaca, yaitu yang semakin panas. Mengapa bisa seperti itu? Karena perubahan cuaca yang semakin panas dapat mempercepat pertumbuhan yang namanya alga. Alga itu apa? Alga itu termasuk memiliki kesamaan dengan tumbuhan lumut, yaitu ke dalam kingdom pantai. Nah,
Jadi alga ini biasa tumbuh di sekitaran air, danau, sungai, dan alga ini dapat mencemari air. Nah, kebersihan air menjadi kepentingan bagi manusia. Sumber air yang tepat bisa menjamin kesehatan manusia. Berdasarkan hasil wawancara saya, di salah satu depot isi air minum biru yang didirikan oleh Yan Chi Wongso menggunakan akses air yang berasal dari pegunungan. Nah, saya telah melaksanakan wawancara yang di salah satu cabang depot air isi ulang biru di daerah rumah saya yang berada di daerah Ampera. Nah, dikatakan bahwa air yang didapatkan berasal dari Gunung Sawal di daerah Ciamis, dan mereka memiliki akses air tersebut dengan 46 ppm atau part per million, dan ini sudah dites melalui tes TDS. Tes TDS itu apa? Tes TDS atau Total Dissolved Solid adalah tes di mana menentukan kebersihan dan kualitas air dengan cara mengukur komponen organik, mengukur senyawa organik dan anorganik dalam larutan air tersebut. Sesuai dengan norma hukum pada Permenkes nomor 449 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, dijelaskan bahwa air yang dapat dikonsumsi, air yang bersih ialah yang sudah melewati syarat 3 air bersih, yaitu tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dari permasalahan tersebut, saya melakukan suatu solusi kreatif yang dimana bisa kita lakukan di rumah dengan mudah dan dengan alat dan bahan yang dapat ditemui, yaitu filtrasi air. Filtrasi air ini juga bukan sebatas filtrasi air, ada lapisannya terus ada hasilnya, tapi saya modifikasikan dengan model dispenser. Mengapa seperti itu? Ini menunjukkan bahwa air yang layak dikonsumsi, air yang dapat dikonsumsi, yang bagus untuk kesehatan ialah air yang bersih, tidak berwarna dan tidak berbau. Makanya saya modifikasikan dengan miniatur dispenser ini. Bisa kita lihat ya, ini dengan kreatifan saya. Ini kita lihat, ini adalah gelas, jadi ini bisa dibuka, lalu kita angkat. Kita praktekkan sebentar. Ini filtrasi airnya. Lalu misalnya kita mau ambil gelas, kita mau minum kan, jadi kita ambil ke gelas. Kita taruh di sebelah sini. Ini filtrasi airnya. Lalu ini air kotornya, kita bisa lihat ini beneran real, tidak bohong ya. Jadi kita tes. Sedikit menggunakan beberapa waktu, tapi hasilnya adalah jernih. Bisa kita lihat di sini, air yang dihasilkan itu jernih, beda dari yang sini. Karena beberapa lapisannya yang digunakan. Ya, kita coba lagi. Di sini terdapat selang yang dimana air dari sini dia akan mengalir ke bawah sini ke miniatur galon, lalu bisa kita keluarkan dari keran dispenser. Ya, kita bisa lihat ini semakin kotor, makin ke bawah. Ya, ini kita tunggu. Selagi kita menunggu, kita lanjutkan dulu. Nah, sesuai dengan tugas putusan martabat manusia bahwa menjaga kebersihan air adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjaga sumber daya alam yang sudah diberikan kepada Tuhan. Selain itu juga menjaga kebersihan air adalah bentuk kita menjaga kesehatan sesama kita juga. Sesuai yang tertulis pada Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berikut adalah video prosedur mengenai filtrasi air yang saya buat. Nah, kita bisa lihat di sini airnya sudah mulai mengalir ke bawah karena di sini ada lubangnya. Jadi dia bakal turun terus mengisi di sini dan nanti akan kita keluarkan dari sini. Bisa dilihat
Bapak Ibu, guru, wajib. Ya, jadi airnya tetap keluar bersih, padahal kita lihat di sini juga kotor. Ya, jadi hasilnya tetap bersih dari yang air kotor yang di atas ini, hasilnya bersih karena terdapat beberapa lapisan. Ya, jadi saya akan melanjutkan dengan bahasa Inggris. So, activated carbon in simple water filtration, it can produce a clear water because the effective ingredients used, sand, stones, cottons, and tissues, can filter the solid particles. Activated carbon can provide odor and taste. The filtered water can appears clear water because the mixed substances have been filtered through water filtration. From this water filtration can be concluded that maintaining cleanness water is important because clean water can have a good impact on consumer health. In clean water, it has a pH about 8. And from this water filtration, it can be done at home using existing tools and materials. Dari karya atau solusi kreatif yang telah saya buat, berikut adalah lampiran keuangan yaitu neraca saldo. Dari situ berikut adalah lampiran nota sebagai bukti saya membuat neraca saldo. Sebagai bentuk ekspresi diri saya dalam mengerjakan proyek ini, saya membuat sebuah gambar. Mungkin gambar dengan judulnya itu berbeda karena dia memiliki yang namanya ekspresi tersendiri. Saya menuangkan ekspresi saya bahwa kita bisa melihat di sini arsirannya itu tipis, di sini juga tipis, dan di tengah-tengahnya ini adalah yang tebal. Ini adalah sebuah gambar pulau terapung di tengah laut, walaupun ini sebenarnya tidak nyata, tapi beginilah ekspresi diri saya yang berarti bahwa fokuslah kepada diri sendiri. Karena kalau bukan dari kita kalau bukan karena kita, siapa lagi? Siapa yang bisa membangun diri kita jika tidak dimulai dari diri kita? Setelah kita bisa memproses diri kita menjadi lebih baik, barulah kita memproses lingkungan kita yang lain. Lalu bisa dilihat ini ada pohon warna kuning, warna merah gitu. Tidak seperti pada pohon pada umumnya yang menandakan bahwa setiap orang juga memiliki keunikannya masing-masing loh, yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Dari gambar ini saya curahkan kembali dalam sebuah cerpen yang berjudul Pesan Ombak. Jadi cerita ini dimulai dari sebuah keluarga nelayan yang menggunakan sumur sebagai bahan utamanya dalam kehidupan sehari-hari untuk mandi, masak, makan, dan sebagainya. Suatu saat karena perubahan cuaca yang drastis, semakin panas, apalagi di pinggir pantai, maka sumur mereka sudah mulai mengalami kekeringan. Anak dan keluarga tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa duduk di pinggir pantai, ombak mengenai kakinya, membasahi kakinya. Lalu terjadi sebuah ombak, di mana ombaknya itu yang tadinya pelan, lalu lama-lama seakan-akan ombak itu menarik anak tersebut untuk ke tengah lautan. Anak tersebut tidak sempat mencari pertolongan karena ombak itu terlalu kuat untuk dia bisa menghindar. Lalu dia akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui apa namanya, tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang jelas dia sudah berada di sebuah pulau yang aneh. Dia melihat kenapa pohon di sini itu 10 lebih besar dari biasanya, kok aneh gitu. Akhirnya karena dia capek, dia akhirnya tertidur. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membawa dia tidak sadar, dan akhirnya dibawa ke sebuah penjara air yang kuat. Mengapa seperti itu? Karena anak tersebut dianggap sebagai penyusup. Di dalam penjara tersebut terdapat sebuah makhluk aneh. Dia berkulit hijau, memiliki telinga yang panjang, tubuhnya kecil. Anak tersebut, kamu
siapa? Aku di mana gitu. Makhluk tersebut menjelaskan bahwa kita sedang berada di sebuah pulau terapung. Makanya anak tersebut mengatakan, jadi kita ini sedang berada di udara. Anak tersebut kaget karena dia juga tidak tahu berada di mana ya kondisinya. Lalu anak ini dan makhluk tersebut berusaha merencanakan sesuatu untuk bisa bebas dari penjara tersebut, karena penjara tersebut memiliki dinding yang tebal, yang dindingnya juga bukan dinding yang semen tapi air yang kuat, maka mereka tidak bisa keluar. Makhluk tersebut memiliki yang namanya kekuatan, yaitu bisa mengatur mimpi seseorang. Siapa sih yang mau mengatur mimpi seseorang? Pasti enak gitu kan. Lalu anak ini dan makhluk tersebut mengatur untuk mimpi penguasa si tempat pulau tersebut itu agar memberikan akses kepada mereka untuk keluar dan memberikan akses tempat mereka, akses air terjun yang dimiliki pulau tersebut kepada anak dan makhluk tersebut. Pada akhirnya penguasa tempat tersebut memberikan akses kepada anak tersebut dan makhluk tersebut dan mengunjungi kediaman anak tersebut. Tapi saat anak tersebut ingin menceritakan kepada keluarganya, seolah-olah makhluk dan penguasa tersebut hilang dan pulau itu hilang, tidak pernah ada. Dan tapi kenyataan tentang akses air tersebut adalah nyata. Maka anak tersebut mengatakan bahwa terima kasih ombak, engkau bisa menarikku dan mengembalikanku kembali dengan penuh sukacita. Untuk selengkapnya bisa dicek di stand saya, itu ada QR code-nya untuk membaca lebih lengkap. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Tepuk tangan lebih banyak lagi. Oke, ini jadi masih banyak waktunya ya. Mungkin ada pesan-pesan dari orang tuanya Destina, boleh maju untuk memenuhi waktu saja. Boleh silakan maju atau gimana? Ya, baik. Waktu buat saya. Pesan dan kesan buat hari ini sih nggak terlalu banyak ya. Cuma saya sangat mengagumi hasil karya anak-anak kita yang sangat, saya bisa bilang sangat kreatif sekali ya. Bahkan saya bingung di awal dia menceritakan tugasnya tersebut, saya bingung ini mau dijadikan jadi apa. Satu kinerja tapi mencakup berbagai mata pelajaran gitu. Gimana saya lihat satu persatu dikerjakan, mulai terlihat tujuan dan hasilnya. Puji Tuhan, Destina memang saya bisa sangat bangga buat anak saya. Dia bisa mandiri, dia menciptakan sendiri. Dia hanya kadang meminta sesuatu untuk saya, paling mah ini cocoknya gimana, ini warnanya gimana. Dominan dia sebenarnya yang menentukan sih. Bantuan saya nggak terlalu banyak buat tugas ini. Dia menciptakan sendiri. Saya paling sedikit memberi pendapat bagi dia sih. Tapi yang melakukan sepenuhnya 9,9%. Ya, jadi saya sangat bangga itu. Pas sampai tadi malam juga berbulan ya, sampai jam 1-an kita baru beres. Karena kan tadi mah ini harus beres karena saya di hari pertama di sesi kedua, urutan kedua. Masih mending teman-teman yang lain di hari ketiga masih ada waktu. Oke, Mama bantu gitu. Jadi tadi malam itu kita lembur untuk membereskan semua tugas-tugasnya. Itu sih pesan saya buat Destina. Semangat lagi, Mama percaya kamu pasti bisa. Ibu yang lain, Bapak Ibu dulu, terima kasih buat bimbingan dan dukungannya buat anak saya. Mohon dukungannya supaya anak saya menjadi anak yang berguna,
Amin dulu ya, 1000 kali amin dulu. Ada sedikit TikTok ya, artinya penguatan dari kakak Nabi. Mengapa kita mengundang orang tua di sini? Ya, karena kita ingin berkolaborasi satu. Yang kedua, kita anak kita semoga menjadi suatu industri depannya. Artinya apa yang menjadi nilai akademik, yang menjadi nilai hobi itu suatu saat nanti itu akan menjadi suatu industri. Baik dari industri bahasa tadi mungkin cerpennya muncul suatu saat nanti, atau mungkin penelitiannya ke farmasinya, ke apotekernya itu harus muncul. Oleh karena itu orang tua di sini harus tetap konsisten melihat kompetensi yang ada pada putra putri kita. Jadi anak itu tidak ikut-ikutan orang lain, tidak melihat zaman, tetapi melihat kompetensi yang ada. Karena itu pasti bangga, senang ya anak sudah bisa berkolaborasi dengan guru-gurunya. Guru-guru di sini hanya menuntun. Jadi tidak di sini guru-guru tidak menyuruh tapi hanya menuntun. Karena di sini juga hanya memberikan pilihan-pilihan yang menjadi masalah di rumah, dan masalah itu menjadi tantangan, dan tantangan itu harus menjadi industri kedepannya. Oleh karena itu anak-anak juga di sini tidak hanya sampai di sini. Ini baru pertama, awal. Jadi kedepannya itu adalah PR kalian. Ya baik di SMA, perguruan tinggi, dan suatu saat nanti. Jadi jadikan suatu industri. Ya. Terima kasih oleh karena itu Bapak Ibu Guru, maka Nadi mengundang orang tua biar nantinya tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, biar ada orang tua di sini. Ya, sebagai pengantar kita. Terima kasih ya Destina. Ya, terima kasih Kak Nadi. Sekarang kita akan sesi tanya jawab. Karena tadi kita ngomong jadi itu sisa 8 menit ya. Oke, silakan dari Miss Vera. Okay, thank you. Destina, first, thank you for your presentation. But I see on your procedure text, you put your title, how to make miniature dispenser with water filtration. Yeah, you made two text, right? You made Yeah, two text. texts. Yes. Maybe you have not written with water filtration, but and water filtration, because you make two things, right? Yes. Okay, and the second one I asked you about, is there any disturbance or obstacle when you do your study about your water filtration? Well, No? I do it well. Okay, so could you tell me the structure of your procedure text? Maybe Yes. from miniature dispenser? The miniature dispenser structure is first is the title, and then the materials, the tools, and then the steps. Okay, so how about the purpose? The purpose of procedure tech is to tell to readers about how to make something. Yeah. Thank you, that's all Thank for me. you. Oke, silakan. Destina hanya tertarik ini tadi tentang lukisanmu ya, saya cukup tertarik di sana. Dari mana kamu dapat ide bahwa itu ada pulau Lampung dan ini dari mana? Terus muncul gambar itu gimana? Awalnya terima kasih Pak Wisnu. Awalnya saya bikin cerpen dulu, baru saya bikin ini dengan arti bahwa ini adalah ilustrasinya. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini tuh sesuai dengan apa yang aku rasakan, dimana aku ngerasa minder, kok teman-teman bisa lancar ngerjainnya, kok teman-teman masih bisa kayak leha-leha, masih bisa santai, apa segala macam. Sedangkan aku sendiri terpressure, Des, kamu masih ada ini, masih ada itu. Jadi aku terlalu ditekankan oleh sekitar saya. Lalu pas ini saya membuatnya pada Sabtu malam,
di mana saya itu SKS, sistem kebut semalam. Di situ saya baru menyadari bahwa, Des, kamu itu ngapain sih susah-susah mikirin orang lain? Dirimu sendiri itu dulu loh, fokusin gitu. Makanya saya memfokuskan bahwa Pulau Terapung ini saya anggap adalah diri saya. Oke, berarti itu tadi merupakan ilustrasi dari cerpen itu tadi. Iya, ada. Terima kasih Pak. Kalau bisa jangan hilang, bisa. Iya. Jangan hilang. Kalau bisa mungkin bisa dicetak atau apa, mungkin selagi kamu masih berusaha, selagi kamu masih berjuang, itu menjadi apa namanya visi misi kamu. Kalau ini tidak dipajang di sekolah sih saya pajang di rumah. Ya, pokoknya silakan gitu ya, dan jangan sampai hilang. Itu adalah produk kamu ya, mewakili apa namanya pemikiran kamu. Terima kasih Pak. Oke, sudah lagi? Ini tersisa 5 menit lagi. Mungkin dari Bu Widi, Bu Yati atau Bu Iin atau apa Bu Lucy. Sudah nih? Oh, oke Bu Iin silakan. Oke baik, terima kasih Destina. Seperti biasa ya seorang Destina itu nggak ingin yang sederhana. Untuk konsum bikin filtrasi air itu juga ibu wah kreatif gitu memang Destina. Nah yang mau ditanya itu adalah apakah nanti kedepannya Destina untuk alat ini mau dipakai di rumah atau udah hanya untuk apa ya ujian kinerja ini saja atau kedepannya nanti Destina filtrasi air ternyata berhasil loh memfiltrasi air supaya lebih jernih, lebih sehat tentunya karena terfiltrat juga. Nah begitu, apakah ingin dipakai di rumah karena udah bagus juga atau seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi untuk saya sekarang sih mau saya bawa pulang, saya pajang di rumah. Paling untuk main-main sama adik karena pas hari Sabtu siang saya membenarkan si urutan ini karena rada-rada tercampur. Jadi saya membuat ulang dengan adik botol saya. Di situ dia ngeliatin dari pinggir, Kak itu apa gitu lah translate-nya gitu. Jadi aku bilang, nih lihat air kotor, ini warna hitam kan? Iya katanya. Terus kita tuang, terus airnya bersih. Dedek, wow, kakak good katanya begitu. Jadi aku sendiri juga kayak ngerasa, oh wah lumayan nih berguna juga di rumah. Mungkin jadi kayak bahan-bahan yang main-main ngasih tahu ke adik bahwa ini tuh lapisannya gini. Kenapa bisa airnya jernih? Karena ada lapisannya. Edukasi singkat. Oke, main-main edukasi berarti. Terima kasih Bu. Sudah?